Qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man nabiyya lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Mudah-mudahan penyampaian saya tidak lebih dari 5 atau 7 menit. Karena dipesankan sesungguhnya cukup banyak. Saya dikasih waktu 20 menit. Secara jujur saya sempat WA beberapa panitia, saya cukup minta 3-5 menit karena ada tawaran 20, saya cuma ngambil 7. Mudah-mudahan tidak kemalaman dan bisa segera istirahat supaya kita bisa sholat malam untuk mempersiapkan perlawanan kepada gerakan PKI. Hal pertama, saya ingin apresiasi kepada yang saya cintai, Bapak Budi Sujana. Budi Sujana ini adalah saya anggap sebagai ayah saya. Orangnya galak, tapi sayang sama saya. Saya sering dimarahin oleh Pak Budi Sujana, tetapi saya menganggap marahnya itu marah seorang bapak. Semoga Pak Budi Sujana sehat selalu. Yang kedua, kepada Bapak Agus tadi ini saya malu sebetulnya. Beliau luar biasa. Mungkin jamaah atau para hadirin nggak tahu. Saya satu hari disuruh khutbah di Masjid Mujahidin di Kodam 5 Jaya. Saya bilang udah tahu artian kalau khutbah itu serong. Disuruh khutbah di masjid beliau, di kantor. Pak, jangan saya lah. Saya nggak bisa yang ngomong. Saya kader PII, biasanya kalau ngomong asal ciplak aja. Udah terserah ngomong apa aja. Jadilah saya berkhutbah judulnya Jihad Membasmi Komunisme. Ketika saya menerangkan jihad, apa itu jihad, kenapa berjihad, tahapan jihad segala macam, maka saya lihat jamaah terbelah dua. Jadi di situ ada tentara Sudirman dan ada tentara selain itu. Karena ada yang cemberut, jangan peluk sampai nangis, Ustadz belum pernah selama saya dinas ada khutbah kayak gini gitu ya. Tapi itu cerita saya sekitar 10-20 tahun yang lalu. Kepada Pak Amirullah, saya tahu Bapak sangat appreciate dengan saya dan saya mohon maaf tidak sempat memenuhi undangan-undangan yang sebetulnya para hadirin perlu tahu saya termasuk muassis As-Salafiyyin Al-Awwalun untuk GBN. Karena kami dulu, saya dan beberapa para ulama-ulama menggodok. Jadi GBN ini auranya memang aura santri. Semoga GBN seluruhnya se-Indonesia diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bicara banyak, ada 2 poin. Yang pertama, perjalanan saya selama 29 bulan di penjara. Rasanya perlu diperdengarkan karena kasus saya dua-duanya itu bodong. Yang satu eksepsi diterima, dan itu total bahwa saya harus pulang. Dan ini sebenarnya pelanggaran dan proses kalau dalam ilmu hukum ini sidang sesat, pengadilan sesat. Jadi ketika saya disidang pertama dengan pelapor yang nggak ngerti masalah, bisa dibayangkan para jamaah, orang melaporkan seseorang atas sebuah kesalahan, yang melaporkan nggak ngerti persoalan. Di pengadilan celongok gitu. Akhirnya di sidang ketiga nyatakan saya diterima eksepsi, dan baru keluar beberapa langkah dari Medaeng saya ditangkap tanpa penjelasan. Sidang kedua tanggal 30 Mei tahun 2018 begini, bahwa Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara bukan tindakan kriminal, maka dengan ini Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. 3 kali, jadi saya dua-duanya bebas, tapi saya harus menjalani 4 tahun. Ya, jadi saya vonis total 4 tahun, pelaksanaan 29 bulan. Selanjutnya saya mohon doanya semoga saya bisa lebih baik bersilaturahmi dengan pihak kepolisian. Karena udah ada 2 laporan lagi nih. Ya, tapi kelihatannya mereka agak malu hati ya, masa saya bilang, apalagi yang mau ditangkap buat Alfian, nyuri uang negara enggak, teroris bukan, ngebunuh orang tidak, apa-apa tidak. Itu poin pertama cukup. Jadi kesimpulannya 29 bulan itu
saya di pesantrenin oleh Pak Kiai Ibrahim. Jadi nah terakhir, ini alasan saya buat Pak Amirullah kenapa saya minta waktu. Sebetulnya sejak akhir bulan Februari saya itu sudah gelisah karena saya punya pengetahuan tentang pertemuan keluarga besar PKI di Ambarawa tanggal 6 dan 7 Maret kemarin. Mengingat saya dikontrol, WA saya disadap segala macam, saya ngomong kemana nih? Dan saya sampaikan laporannya, pertemuan berjalan tanpa ada yang menghambat. Hasil pertemuan mereka akan dibawa ke Presiden dan mereka akan melakukan sebuah gerakan yang kemudian saya nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas mereka minta perlindungan LPSK. Jadi sebatas itu, mudah-mudahan walaupun secuil ini bisa ditindaklanjuti, karena mereka memang sampai hari ini masih bertanya-tanya kok masih ada organisasi seperti GBN. Jadi saya berharap kepada Pak Agus tadi semoga selalu sehat ya, dan semuanya, Pak Budi, Pak Amirullah, Bang Yanwar, dan juga Pak Joko. Mana Joko nih? Joko ini makan melulu kerjaannya. Ya, ini orang yang paling banyak memprovokator saya untuk datang. Ini terus terang ini Pak Amir, kalau nggak dipaksa Joko saya belum terus datang. Saya ini orang Melayu itu kalau nggak merasa diundang nggak pengen datang. Tapi kata Joko, Alfian kalau lu kagak datang kagak pas. Sekali lagi buat semua, PKI bangkit. Apa kita akan biarkan? Saya pikir saya tidak perlu punya kata-kata. Saya adalah warga GBN. Saya tetap tunggu perintah dari Pak Budi dan yang lain-lain. Dan tentu semuanya kita akan menyatakan dengan tegas bahwa PKI sebangkit selangkah apapun, setapak apapun, kita tidak akan pernah membiarkan mereka tersenyum untuk melihat kebangkitan mereka. Apa kita siap melawan kebangkitan PKI? Kita siap melawan mereka? Kita akan ganyang mereka? Takbir! 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 Merdeka dan takbir menjadi satu karena Allah adalah yang kita tuju. Negeri ini merdeka oleh para ulama dan santri. Maka tadi Pak Budi Sujana menggemakan merdeka berkali-kali, kita sambung dengan takbir berkali-kali. Maka kita akan menjaga negara ini dengan segala kesadaran yang penuh bahwa Republik Indonesia haram dengan paham komunisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.